Shani. Yeay, tepuk tangan ketik satu semuanya. Ketik satu buat Shani. Oke, karena udah pada nggak sabar nih, ingat kalian bisa kasih pertanyaan kepada Shani di question box ya. Ada di kanan bawah. Kelihatan nggak kanan bawah? Kanan bawah, oke? Nah, kalian langsung aja masukin pertanyaan kalian untuk Shani di situ. Nanti ada sesi Q&A, kita bakal pilih 5 guys, 5 orang yang pertanyaannya paling bagus untuk dijawab langsung sama Shani dan juga mendapatkan apa nih? Google Play Voucher total senilai 1 juta rupiah teman-teman. Weh. Oke, dari mana nih? Ketik satunya juga udah. Oke, kalau gitu yang pertanyaannya belum terpilih, tenang aja, karena kalian masih ada kesempatan untuk bertanya di segmen DGAS, yaitu segmen live streaming ini ya. Nah, oke, teman-teman, kalau misalnya kalian belum kenal sama dunia games, kita kenalan dulu sama dunia games. Di dunia games ini, kalau misalnya kalian beli diamond, harga itu super murah dan paling murah, guys. Dan ada juga pilihan metode pembayarannya. Ada banyak nih. Ada bisa tebak gak metode pembayaran di dunia games apa aja nih? Sebelum kita masuk ke ini nih, yang seru-serunya, asik. Oke, dan salah satu metode pembayarannya kita ada Kris apa Qris saya bacanya? Kris. Ada Dana, ada OVO, ada GoPay, ada Pulsa, dan banyak lainnya, teman-teman. Oke, langsung aja nanti abis live cek aja di duniagames.co.id. Janji ya? Kalau gitu, tanpa lama-lama lagi kita undang sama-sama yuk JKT48 Shani. Apakah Shani sudah siap di sini? Sudah hadirkah? Kita tunggu ya. Nah, teman-teman, boleh bantuin aku nggak? Boleh bantuin Puni manggil Shani nggak? Panggil sama-sama yuk, bilang, Shani, main yuk ke DGCit. Bantu tag ya. Supaya Shani tahu kalau bisa kita sudah siap dan nungguin di sini. Oke? Siap? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Shani, mana nih Shani? Kita undang sama-sama yuk. JKT48 Shani. Mana. Man. Aduh, nggak sabar nih aku. Mana? Tag dong, bantu tag. JKT48 Shani. Panik. Wah, panik. Halo, Kak. Halo, Shani. Aman kah suaranya? Hai, Kak. Aman ya? Suaraku aman ya, Kak? Oh, Aman. aman. Di sini Shani tapi agak sedikit ini blur. Apa ngelek ya? Kotak. Maaf, aku lagi di luar lagi habis kegiatan. Oh my God. Aman. Nggak apa-apa. Sibuk pastinya. Oke. Teman-teman gimana? Aman nggak? Selesai. Teman-teman yang lagi nonton aman? Halo Shani, welcome to DGCit by Dunia Games. Perkenalkan aku Clarissa Punipun yang akan jadi host pada sore hari ini dan juga bakal nanya-nanya Shani. Nanti pastinya ada juga nih Shani, ada sesi Q&A sama dengan viewers. Jadi nanti kita bakal pilih 5 orang yang pertanyaannya paling bagus buat dijawab langsung sama Shani dan dapetin total Google Play Voucher sebesar 1 juta rupiah dari Dunia Games. Wih, lumayan banget ya. Lumayan banget. Lumayan banget. Oke, kalau gitu. Oh, katanya blur ya? Ngeblur ya? Tapi blur aja cantik gak sih, guys? Sinyalnya aman nggak sih? Nggak aman ya? Bentar ya, Kak. Blur aja cantik. Nggak apa-apa, nyambil aja. Kita mah setia menunggu ya nggak, guys? Coba aku cek wifi sini Boleh. dulu ya. Boleh. Nggak apa-apa, santai aja, guys. Kalau gitu, buat teman-teman yang baru masuk nih, jangan lupa buat kasih pertanyaan ke JKT48 Shani di question box yang ada di kanan bawah, karena nanti kita bakal pilih 5 orang yang pertanyaannya paling bagus untuk dijawab langsung dan dapetin Google Play Voucher total 1 juta rupiah dari Dunia Games. Oke? Nah, teman-teman, nanti Masih juga ada ngeblur nih. ya? Masih aman kah? Kayaknya agak sedikit. Oh, mendingan. Masih sedikit sih, tapi nggak apa-apa mendingan. Tapi suaranya lancar kok. Suara sih lancar ya. Cuman gambarnya aja yang sedikit blur. Loh, sekarang berhenti. Gimana teman-teman? Masih blur nggak? Udah oke kah? Oh, muter-muter sekarang. Oke, kita tungguin sebentar ya. Kita tunggu sebentar, apakah Shani sudah bisa terhubung kembali.
Ini kesempatan buat kalian mikirin pertanyaan paling bagus buat dijawab langsung sama Shani. Kapan lagi ya? Dijawab langsung di live stream, terus dapat hadiah total Google Play voucher 1 juta rupiah guys total. Jadi masing-masing tuh dapat 200.000 per orang. Kalau pertanyaan kalian terpilih, oke? Nah, ini mendingan jauh nih, mendingan jauh. Hai Kak, oke. Hore! Aman nggak? Aman. Oke, ini Ya. tambah cantik. Oke. Tadi blur aja udah cantik, sekarang tambah cantik. Aduh. Habis Jernih banget. Wi-Fi. Oke, asik. Terima Halo. kasih, Shani. Nah, Shani, Sama-sama. udah siap belum nih untuk ditanya-tanyain sama dunia games? Siap banget. Siap. Apapun, Oke. Kak, tanyain apapun deh. Oh, gitu. Wah, udah siap banget nih kayaknya. Teman-teman yang sudah siap Boleh, langsung boleh. ketik dua yang udah siap ya. Kita lihat nih. Oke, kalau gitu dari pertanyaan pertama, ini yang simpel-simpel dulu aja. Oke. Gimana kabarnya? Baik, kabar aku baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Luar biasa juga, terima kasih. Oke, Shani, kalau gitu karena kita mau kenalan lebih deket lagi nih sama Shani, boleh nggak sih Shani Oke. kita dengar cerita awal mula Shani bergabung dengan JKT48 itu bagaimana? Awal aku gabung JKT sebenarnya udah lama sih, Kak. 9,5 tahun yang lalu. Wow, Tapi awalnya, iya aku udah lama banget di sini, kan aku generasi 3 juga. Tapi awalnya itu gara-gara aku diajak sama teman aku gitu. Terus kita kayak daftar bareng gitu. Terus audisi. Dulu kan aku sebelumnya tinggalnya di Jogja kan. Jadi dulu tuh selama audisi kayak kurang lebih 2-3 bulan itu masih bolak-balik ke Jakarta Jogja. Terus udah deh, akhirnya ada kayak tahap karantina, tahap pelatihan kayak gitu. Terus final audisi, baru deh aku pindah di sini gitu. wow, dari Jogja jauh-jauh perjuangannya untuk masuk ke JKT48 luar biasa Sebenarnya- banget. Sebenarnya awalnya iseng, Kak. Aku juga Ah. nggak nyangka bisa masuk. Jadi ya udah ternyata masuk, jadi ya bagus lah. Bagus. Bagus lah. Rezeki ya, Bagus rezeki. lah. Bener rezeki. Oke, nah proses audisinya ini boleh diceritain lebih detail nggak sih buat teman-teman yang penasaran gitu, kayak pas dari audisinya pertama online mungkin ya, dari online kemudian kayak casting-castingnya gimana? Jadi pertama itu kalau waktu zaman aku dia dulu bisa online sama bisa offline, tapi karena aku kan jauh jadi aku via online. Habis itu hubungin satu-satu, ditelepon buat interview di Jakarta, wawancara. Terus habis itu ada tahap masuk ke tahap finalis. Nah, di tahap finalis itu kayak 2 bulan, 3 bulan kita training gitu loh, Kak. Kita latih fisik. Terus kita belajar beberapa lagu JKT gitu kan, latihan vokal. Terus nonton teater JKT juga waktu itu. Terus nonton show-nya tim J waktu itu kalau nggak salah. Terus habis itu datang ke handshake event kayak gitu lah. Pokoknya penyesuaian, perkenalan sama JKT. Terus habis itu tanggal 15 Maret baru final audisinya. Tadi panjang ya sampai ke final audisinya tuh jaraknya, wah panjang tuh. Iya. Kalau generasi aku lumayan panjang sih, Kak. Iya. Apakah generasi 3 itu audisinya paling panjang? Kenapa? Apakah generasi ketiga itu audisinya yang paling panjang nih? Generasi 3, kayaknya 1, 2, 3 lumayan panjang sih, Kak. Mirip-mirip ya. Wow, wah itu kalau misalnya yang membuat kamu pertama kali tertarik banget gitu, walaupun diajak temen itu kenapa kamu mau untuk ikutan audisi dan gabung sama JKT48? Soalnya dulu aku suka SNSD, Kakak tahu gak? Tahu. K-pop, iya aku tuh dulu suka SNSD banget. Jadi ya sedikit tahu lah dunia idol tuh kayak gimana tuh ya dari mereka juga sebetulnya kan. Terus waktu ngelihat, aku sebenarnya nggak tahu kalau JKT itu selalu buka audisi gitu dan selalu regenerasi sistemnya, aku nggak tahu. Cuma gara-gara teman aku itu, terus akhirnya ya udah diajak. Kebetulan aku suka SNSD, jadi ya oke, kita coba. Wow. Nah, suka SNSD nih, apakah waktu itu juga suka kayak bikin cover-cover nyanyi kah atau cover dance gitu? Kalau K-pop SNSD ya dulu ya? Enggak sih. Memang seneng aja. Iya seneng, terus beli albumnya, Wow. nonton konsernya yang kayak gitu sih. Sampai nonton konsernya? Iya, aku nonton.
Aku cuma Wow. sebatas itu sih. Kalau dulu tuh aku nggak bisa ngedance, nggak bisa nyanyi, nggak bisa apapun, aku nggak bisa. Jadi ya emang bener-bener semua itu belajarnya di JKT aja. Wah. Susah nggak menurut Shani latihannya di JKT48? Susah, susah, lumayan berat sih, berat. Karena Berat emang ya? iya kayak menyita banyak waktu aja. Bukan menyita, tapi membutuhkan banyak waktu aja. Wah, ya guys, tepuk tangan dulu guys buat perjuangannya Shani guys. 9,5 tahun ya tadi, 9,5 tahun Iya, loh. 9. Luar Tahun biasa. depan 10 tahun. Wih, genap 10 tahun tahun depan. Keren banget, asik. Oh, tadi Makasih, lucu Kak. banget. Ada yang chat tadi, 4 Apa tuh? sehat, Shani sempurna. Itu mereka iseng aja tuh, emang suka kayak gitu. Bagus, bagus, bagus. Oh iya, ngomong-ngomong berarti Shani ini kan biasanya member itu pas introduction tuh ada apa ya sebutannya ya? Kayak semacam tagline atau Jiko motonya? Shokai. Yes, jika Shokai-nya. Boleh dong, boleh dong. Kita belum jika Gimana Shokai-nya ya? tadi. Belum mulai dengan jika Shokai tadi lupa. Itu biasanya spesial sih, Kak, buat di teater aja sih. Oh, seriusan? Boleh Enggak, boleh bercanda. di oh gitu. Wah, kena prank aku. Aduh, enggak, ini mereka seneng banget nih masih kalau disuruh Jiko. Soalnya Oke. suka iseng sumpah penonton nih, fans-fans tuh suka nyuruh kita Jiko kan. Hmm, Aduh, kalau gitu kayak gitu deh. jika Shokai-nya boleh nggak nih? Jiko boleh. Agak Asik, let's narsis, go, let's go. boleh. Oke, Seno. Halo, aku semanis coklat, selembut sutra. Halo, aku Shani. Wih, semanis Terima sutra. kasih. Tunggu, semanis coklat, selembut sutra kembali ke semanis sutra, selembut coklat. Aduh, ya ampun, lucu Jadi banget emang ya. kalau kalau di apa di JKT itu emang kita punya Jiko Shokai gitu loh Kak. Jadi kayak ciri khas atau karakteristik setiap member kan beda-beda. Jadi berharapnya dengan adanya Jiko Shokai itu ya orang-orang yang tahu kita jadi semakin ngerti, oh nih orang kayak gini ya orangnya, karakternya tuh kayak gini gitu. Jadi nggak cuman sekedar nama, tapi kita juga pengen memperkenalkan karakter kita dari cara perkenalan kita gitu. Wah, ini genius ya. Jadi dengan banyaknya member juga masing-masing kelihatan Iya, personalitinya dari Jiko Hyokainya. benar. Wow, Betul. oke, genius sekali. Wah, seru nih guys. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ya, buat kalian nih yang hari ini lagi berhalangan buat nonton DG Cheat, kalian tenang saja karena kita ada dalam bentuk podcast di Langit Musik guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengerin selama perjalanan, lagi belajar, itu bisa banget di aplikasinya Langit Musik, bisa di-download di pixel.me/langitmusik. Nah, buat kalau misalnya kayak Cisani kan juga sibuk nih, ini padat banget di jadwalnya nih. Bisa tuh kayak ala-ala podcast, dengerin DG juga Hmm. bisa gitu. Oke. Asik ya. Mau. Oke. Mau. Langsung mau ya. Oke, kalau Mau gitu kita dong. lanjut lagi nih. Ngomongin soal audisi, masih inget gak lagu pertama yang Shani bawain saat audisi? Lagu yang aku nyanyiin kayaknya di final audisi itu lagunya JKT juga yang single kedua, Yuhi wo Miteruka judulnya. Wah, Ya, apakah kau melihat ya, Mentari Senja itu? Bentar Senja. Iya, itu bener-bener. Oh, kakak tahu lagunya? Tahu. Masih, gemes. Iya, itu Bagus lagunya. salah satu single JKT yang paling aku suka gitu kan. Jadi dulu aku nyanyiin lagu itu waktu final audisi. Aku membayanginnya merinding loh. Merinding bagus ya yang kayak kalau kita dengar kayak lagunya tuh bagus, kemudian nyanyian bagus tuh Iya, kayak ikutan merinding gitu. Itu benar. salah satu lagu yang dibawakan sama Shani di audisi Hmm. guys. Yuhi Hmm. Yomiterica. Apakah kau melihat Hmm. Matahari Senja apa Langit Senja? Hmm. Ya, Mentari. Mentari Senja. Oke. Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus, siapa orang pertama yang Shani kasih tahu? Lulus, maksudnya ini ya, Lolos join audisi. JKT kah? Yes. Oh, lulus audisi. Mama sih, karena tuh Gimana tuh? waktu itu tuh kalau nggak salah ada beberapa orang tua member juga yang nunggu di bawah gitu loh Kak. Jadi kita tuh audisi di salah satu stasiun TV Uh-uh. di gedung gitu. Jadi ada orang tua member itu nunggunya di bawah gitu. Jadi ya setelah kita turun dari gedung lantai atas itu ke bawah, kita langsung ketemu orang tua. Dan di situ ya langsung ya seneng sih ngasih tahu, aku keterima, aku enggak, aku kayak gini gitu di situ. Harunya sih di situ sih.
Bayangin suasananya saat itu pasti campur Iya, aduk ya. campur aduk. Wow. Soalnya kita udah 2 bulan kan bareng-bareng, terus agak ada yang nggak lolos. Hmm, Rasanya ya sedih banget. sedih harus berpisah dengan Mm-mm. teman-teman seperjuangan ya. Betul. Hmm, oke, tapi tetap aja life must go on dan benar-benar Hmm. dibuktikan sama Shania 9,5 tahun di JKT48 berkarya. Wah, keren banget sih. Kalau misalnya dari keluarga sendiri atau orang-orang terdekat Shani, mendukung nggak sih keputusan Shani buat gabung ke JKT48 saat itu pas awal-awal? Mama papa sih untungnya sangat mendukung ya kak. Maksudnya dari dulu pun aku bukan tipikal anak yang dikekang atau apa ya terlalu manjakan gitu sama mama papaku juga. Jadi apapun yang aku lakukan asalkan itu menurut mereka berdua positif dan bagus, mereka pasti akan support sih. Dan sampai sekarang untungnya masih support banget, bahkan sampai kemarin aku terakhir ngumumin graduate itu juga mama papa nggak ikut campur sama sekali. Jadi bener-bener semuanya diserahin ke aku. Wow. Mereka nggak nanya yang kayak kenapa sayang banget gitu. Nanya, tetap nanya Oh, sih, tetap cuman nanya. Oh. iya, nanya dan sebenarnya lebih ke memastikan gitu loh, kayak bener nggak ini pilihan kamu, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu rasain gitu. Jadi lebih ke ngulik kayak akunya gimana gitu. Tapi buat keputusan dan lain-lain itu tuh semua tetap mereka serahin ke aku. Wah, ini diberikan kepercayaan penuh ya sama orang Iya, tuanya Shani ya, luar iya, biasa. bener dari dulu. Oke, wah seru banget nih bahasannya. Kalau misalnya Shani sendiri bergabung di JKT48 itu kan sebagai trainee sejak 2014 berarti ya 2014. Iya, Hmm, betul. apa aja yang membuat Shani itu bertahan di JKT48 selama 9 tahunan ini? Wow, Wow, yang buat aku bertahan. Enggak, ini kayak pertanyaan serius tapi menarik gitu oh loh. gitu. Oke. Iya, iya, seru-seru, nggak apa-apa, it's okay. Yang buat aku bertahan banyak sih sebetulnya. Karena faktornya nggak bisa cuma dari salah satu hal, tapi banyak banget dari member juga, dari staff juga, dari diriku sendiri juga. Terus, apa ya, tapi mungkin sejauh ini yang bikin aku mungkin masih stay selama ini di JKT ya, karena aku suka dengan kegiatan JKT48 sih gitu. Aku merasa nyaman dan aku ngerasa masih bisa banyak yang dieksplor gitu di sini. Jadi aku ngerasa oke lah, aku dikasih jalan juga, alhamdulillahnya di sini. Jadi ya aku pengen memaksimalkan aja semua waktuku sembari masih bisa di JKT. Jadi setelah aku ngerasa udah cukup nih, aku pengennya nanti setelah keluar JKT itu nggak ada rasa penyesalan sama sekali gitu. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali saat Iya, keluar ya. Wah, iya. ini Jadi deep pengen, deep banget. makasih. Oh, pengen Jadi apa? emang pengen memaksimalkan aja yang ada di Wah, sini. ini bagus banget ya guys. Yani itu personalitinya dia benar-benar memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang ada ya, apa yang diberikan ya. Wah, oke nih. Kalau gitu selama menjadi member JKT48 dari Shani tuh ngerasain benefit apa aja sih yang didapatkan? Apakah bisa dalam bentuk yang nyata atau yang kayak misalnya soft Hmm. skill gitu-gitu? Benefit baik banget, baik banget. Pertama dari diri aku sendiri, menurut aku perubahan terbesar itu dari rasa percaya diri, terus aku jadi bisa ketemu sama orang banyak, kenal personality orang juga banyak, terus berani bisa ngomong. Aku dulu orangnya sangat pemalu, sangat tertutup, sangat nggak Serius? berani. Aku serius kak, bahkan aku kayak ngerasa selalu rendah diri gitu loh. Aku orangnya sangat gak percaya diri pada dasarnya ya. Cuman semenjak JKT jadi lebih percaya diri juga, ketemu sama banyak orang. Jadi mau gak mau aku belajar gimana buat berhadapan sama personality orang yang beda-beda gitu. Gitu. Terus manage waktu juga, tanggung jawab. Ya gitu banyak sih. Banyak banget kak. Semuanya aku belajar. Dari yang disebut tuh kayaknya memang nggak cukup nih kayaknya kita live The Gadget ini untuk membahas semua benefit ya. Iya, serius, serius. Aduh, banyak Sebanyak banget itu. deh yang bisa dibahas.
Wow, oke oke oke, ini bagus ya. Oh ya, tadi teman-teman yang pada nanya, jangan lupa masukin pertanyaan kalian di question box di sebelah kanan bawah karena nanti ada sesi tanya jawab sama kalian semua. Untuk 5 orang yang pertanyaan terpilih ya guys. Dan mungkin kita bakal kasih surprise lagi, kita nggak tahu, lihat nanti ya. Oke, nah lanjut lagi nih. Kalau dari Shani, kan juga dapat promosi jadi kapten pada tahun 2021 lalu. Boleh diceritain nggak pemilihan kaptennya bagaimana sistemnya? Kalau pemilihan kapten sendiri itu semua di tangan manajemen, jadi mungkin ada beberapa ketentuan atau syarat. Maaf ya Kak, ada suara motor Nggak apa-apa, masuk. nggak apa-apa. Oh, sorry. Kedengeran kok suaranya. Jadi mungkin ada beberapa ketentuan, ada beberapa hal-hal yang harus dipikirkan, kriteria menjadi kapten mungkin, cuman aku nggak tahu itu apa, dan ya tiba-tiba aku dipilih buat jadi kapten karena kebetulan waktu itu di JKT lagi nggak ada kapten karena habis COVID kan waktu itu. Ya, jadi waktu itu aku dipilih jadi kapten. Jadi ada wakapnya juga sebenarnya waktu itu, cuman Wakap. wakapnya iya ada wakil kapten. Wakil kapten. Iya, wakapnya udah graduate, jadi ya sekarang tinggal aku sendiri. Oke, berarti sekarang nggak ada wakap ya dong? Iya, lagi nggak ada sekarang. Oke, tapi kalau misalnya pasti mikir nggak sih, kepikiran nggak sih yang kayak kok aku dipilih ya jadi kapten, kira-kira hal apa yang membuat aku dipilih jadi kapten gitu? Itu kepikiran nggak sih apa gitu? Iseng gitu, kayak pikiran iseng gitu yang kayak apa mungkin Sebenarnya karena aku disiplin gitu. kalau itu aku jujur nggak tahu ya Kak, karena aku pun mungkin nggak bisa menilai diri aku sendiri gimana. Cuma mungkin yang waktu itu aku bisa tebak karena mungkin aku salah satu member yang usianya paling tua juga dan salah satu member senior juga, dan aku punya adik-adik aku yang banyak banget. Jadi salah satu alasan mereka ya mungkin aku harus mendidik mereka aja sih gitu. Oke, karena jam terbang juga udah tinggi ya dibandingkan Ya, lebih lama ya. Oke. Oh ya, Jadi itu sangat-sangat make sense. mungkin ya emang udah waktunya gitu kan. Jadi buat ngasih tahu mereka ya. Ya aku berterima kasih lah kalau dikasih kesempatan. Oke, dimanfaatkan sebaik mungkin juga. Oke, jadi kapten, terus juga ada kuliah dengan segudang aktivitas. JKT48 itu kan padat banget ya aktivitasnya. Jadi ada Iya. kuliah, ada JKT48. Gimana cara seorang Shani ngatur waktunya? Kuliah. Sebenarnya aku udah lulus kuliah sih Kak. Aku lulus tahun 2019 sebetulnya. Oh, Jadi aku lulus kuliah itu waktu belum jadi kapten sebenarnya, tapi udah jadi member juga. Tapi waktu itu caranya gimana? Sebenarnya agak bingung juga sih karena pada saat itu ya cukup padat, cuman aku sebisa mungkin dalam 5 hari itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu pasti aku selipin 1 hari untuk libur biasanya. Biasanya di antara hari Senin atau di hari Jumat. Tapi di 3 hari kuliah itu, 4 hari kuliah itu aku bener-bener maksimalin sama semua matkul. Biasanya aku kuliah tuh dari pagi sampai sore, sehari tuh bisa 3 sampai 4 matkul gitu. Jadi kadang aku kalau kegiatan JKT pun juga suka izin telat karena aku harus kuliah dulu kayak gitu. Terus sama karena masih dapet SKS, masih ada sisa SKS, jadi aku suka ngambil matkul semester atas gitu Kak. boleh berarti maksudnya ngambil yang Boleh. Jadi misal aku semester 2 nih, aku semester 2, aku ngambil matkul di semester 4 gitu. Jadi nanti di semester 4 aku udah nggak ngambil matkul itu karena aku udah nyicil dari semester sebelumnya. Tuh. Apakah ini yang dinamakan mahasiswi teladan ya guys? Enggak. Panutan. Ujung-ujungnya balik lagi lah kan, memaksimalkan apa yang ada di masih punya sisa SKS, ya udah pakai aja aku gitu. Wih, bener sih kata teman-teman di sini ya. 4 sehat, Shani sempurna. Enggak. Bener banget. Aku setuju banget ya. Luar biasa ya. Jadi sampai ada ngambil SKS untuk semester berikutnya juga supaya waktunya tuh cukup ya. Oke. Kalau gitu, sebelum kita lanjut, Puni mau ngasih tau dulu kalau di dunia games itu kita selalu ada promo top up teman-teman.
Jadi buat yang suka main game, pengen top up, nah kalian bisa dapetin extra diamond, extra subscription, extra kuota hingga 3 GB. Nah ini buat kalian 3 GB buat tonton apa video-video baru dari Shani juga bisa banget. Nah kalian jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek di duniagames.co.id atau pakai aplikasinya guys. Aplikasinya Dunia Games ada di Play Store atau di dg.live/download. Abis live boleh ya nanti ya. 3 GB lumayan loh buat Shani, buat nonton Shani. Ini aktivitas kan kalau saya ada konten baru di YouTube-nya. Betul, Gitu. lumayan banget. JKT, MV baru gitu kan. Oke, kalau gitu lanjut aja nih. Kita tadi udah ngomongin soal graduation sempat dibahas ya. Jadi Shani kan sudah mengumumkan graduation itu untuk bulan dari Juli kemarin. Ada nggak momen yang bakal paling Shani kangenin dengan member JKT48 lainnya? Momen yang bakal dikangenin baik banget sih Kak, apalagi ya nggak bisa dipungkiri lah ya, aku selama 9,5 tahun di sini banyak banget hal-hal yang udah aku lewatin, mau itu sama senior atau junior, menurut aku semuanya itu sangat berkesan. Tapi mungkin yang bakal aku kangenin itu ya momen-momen latihan kali ya, kayak preparation buat konser atau buat tour atau buat event gitu, karena nggak bisa bohong, mungkin setengah waktu kita di JKT 50%, 60% lah itu kita habisin buat latihan gitu. Dan selama latihan itu kan kita juga bisa jadi kenal karakter member masing-masing kan. Bisa ngobrol, bisa bercandaan bareng. Jadi kayaknya aku bakal kangen momen-momen itu deh. Untuk 60% waktu dipakai untuk latihan ya, tapi luar biasa banget sih memang ya. Itu bakal jadi masa-masa yang paling mengangenin gitu, karena Bener, 60%. sumpah, aku kangen banget. 60% dari 9 tahun hidupnya Shani itu latihan guys, untuk kalian semua, perform demi kalian semua loh. Wah, Bener. hebat. Kalau misalnya momen yang paling gak bisa dilupain, ada nggak sih? Nggak harus yang ini sih, boleh yang kayak hal-hal kecil juga boleh gitu. Momen yang paling gak bisa aku lupain itu pertama momen waktu kuliah sambil JKT, itu menurut aku masa-masa yang wow banget, pusing, tapi aku setelah berhasil lewatinnya itu ternyata seru juga gitu. Terus habis itu masa apa ya, belajar banyak hal di sini. Aku juga sama ini Kak, aku pasti bakal kangen masa-masa kalau aku keluar kota, perform keluar kota Tour gitu, karena iya kayak tour gitu, karena menurut aku vibes di perform di Jakarta sama di luar kota tuh beda kan, jadi aku kayak bakal kangen banget pasti gitu. Wah, ini teman-teman juga pasti yang di Jakarta dan daerah-daerah lainnya pun juga pasti bakal kangen banget sih. Aku bisa merasakan ini hype-nya gitu, hype-nya. Iya, hype-nya tuh kerasa banget gitu. Ya ampun. Tapi luar biasa banget ya, ini support dari teman-teman, nggak cuma dari Jakarta juga, ada banyak tadi aku lihat tuh daerah-daerah banyak banget yang absen tuh, ikutan nanti-nanti juga Shani di sini. Oke. Nah kalau gitu, sudah 9 tahun jadi member JKT48. Suka dan duka apa yang sudah dirasakan seorang Shani? Suka dan duka, wow kayaknya terlalu banyak sih. Tapi sukanya pertama itu ketemu orang baru, terus jadi pribadi yang baru juga, terus bisa nge-manage waktu, belajar tanggung jawab, ketemu sama member-member gitu, ketemu sama kayak ketemu sama orang-orang hebat nggak usah di dunia, di Indonesia gitu ya, di dunia entertain tuh kayak wow, ini menurut aku kesempatan yang besar banget gitu. Kalau misalnya aku nggak masuk JKT, pasti aku tuh nggak akan bisa kenal mereka, nggak akan tahu juga, dan mungkin nggak akan mau belajar juga gitu. Jadi berkat JKT sih aku banyak belajar. Itu sih menurut aku hal penting yang aku dapetin banget. Tapi dukanya banyak juga. Ini bukannya berarti gimana-gimana ya, cuman ya secara realistis aja ya. Dukanya waktunya jadi banyak terpotong, terus habis itu jadi jarang ada waktu main, jarang ada waktu sama keluarga juga kayak gitu. Terus harus pinter-pinter bagi waktu, kayak sama kuliah, sama main, sama JKT, itu harus manage waktunya, harus ya sebaik mungkin. Itu suka. Dukanya terdengarnya seperti mungkin kayak
effort yang dikeluarkan tuh lumayan gede ya, dan Iya, lelahnya itu betul. ya. Benar-benar. Nah, makanya teman-teman jangan lupa diapresiasi ya teman-teman member JKT48 yang udah bekerja keras banget buat kalian juga. Saling support satu sama Makasih lain ya. Kak, aduh Luar baik biasa sekali. banget ya. Aku bisa mengerti lah perasaannya tuh luar biasa banget ini. Kan juga juga pasti sibuk gak sih? Iya, kurang nggak sesibuk Shani kok, tenang aja. Aduh, sibuk juga pasti. Keren, keren. Aduh, Semangat iya terus suka Kak. dan dukanya. Semangat juga untuk JKT48 dan Shani ya. Oke, Thank kalau you. gitu saat Shani mengumumkan graduation, kan banyak banget nih fans yang lumayan shock gitu ya, terpukul mendengarkan pengumuman itu. Apa pendapat Shani mengenai hal itu gitu? Kayak kamu udah kepikiran belum sih saat kamu announce tuh reaksinya bakal gimana gitu? Sebenarnya aku kepikiran atau enggak, maksudnya kebayang, aduh maaf ya jadi Gak apa-apa, nganong gak gitu. apa-apa, gak apa-apa. Aduh, sebenarnya kepikiran, ini aku maaf ya, aku kegocek sama ini nih sama Kegocek. komen gitu. Kegocek sama komen nih. Pokoknya, Komen, kalian jangan gocek dulu, nanti gocekin nanti. sebenarnya tadi apa? Oh, aku ngira atau enggak ya? Sebenarnya Iya, aku nggak ngira kalau aku nggak expect kalau mereka tuh bakal seantusias tuh seantusias itu waktu aku ngumumin gitu ya. Maksudnya aku ngelihat dari mereka antusias di sosmednya, di Twitter, mention, DM, semua itu bener-bener yang bikin aku sadar kalau wow, ternyata mungkin aku seberpengaruh ini ya untuk mereka gitu. Mungkin yang selama ini aku tuh nggak nyadar gitu. Aku ngapain ya gitu di JKT. Aku merasa hanya menjalankan aktivitasku aja gitu. Tapi ternyata ketika aku mau graduate itu banyak orang yang sedih, banyak orang yang nangis juga, banyak orang yang merasa kehilangan. Aku tuh jadi merasa, oh ya mungkin selama ini aku udah bisa berpengaruh buat mereka, itu aku senang banget sih. Aku merasa sangat diapresiasi gitu. Tapi aku nggak ngebayang kalau bakal se booming itu. Karena ini memang komen nih. iya, karena memang Kenapa? udah direncanakan dari jauh-jauh hari kan. Jadi sebetulnya aku udah mempersiapkan diri buat di hari itu, jadi aku nggak terlalu memikirkan ke arah sana sih. Ini tadi aku juga sama kegocek komen. Pada bilang kayak aku nangis, ya aku nangis di pojokan kak, aku nangis kejer gitu kayak tadi. Ya ampun. Ya sih, tapi sebegitu besarnya apresiasi teman-teman untuk Shani ya, sampai mereka sesedih itu ketika Shani mengumumkan graduation-nya ya. Oke. Bener-bener, aku nggak nyangka sih. Oke, tapi apa sih yang membuat Shani itu memutuskan untuk graduate dari JKT48 saat itu? Yang memutuskan sebenarnya karena pertama hal ini kayaknya udah aku pikirin dari jauh-jauh hari gitu. Jadi bukan karena aku bosen, bukan karena aku capek, bukan karena aku ngerasa udah nggak mau di JKT. Kalau ditanya masih mau ya sebenarnya masih mau, cuman mengingat dengan semua hal yang udah aku lewatin gitu ya di JKT, aku merasa kayak emang udah cukup aja sih. Semua udah aku dapat. Ada tamu kak. Halo! Wah, fansnya langsung ini nih, ribut. Langsung heboh nih, langsung heboh. Kita lagi kegiatan bareng. Oh, lagi bareng. Wih, kedatangan tamu lagi kita. Luar biasa. Mojiko juga nggak? Mojiko juga nggak? Dia kamu di sini. Mojiko lagi nggak? Masa tadi aku Jiko di sini? Nggak apa-apa, Jiko aja. Seneng ya, Biar seneng yang nonton, biar seneng. Kak ini nggak apa-apa ya, ada Gracia ya, dia jadi Nggak apa-apa. Jiko lagi. Nanti kamu temenin aku sini lagi. Aku bingung gitu. Aku kalau sendiri aku kayak ngangong gitu. Cigre. Coba Jiko 3 detik. Jiko 3 detik tuh gimana? Jiko 3 detik tuh gimana? Cepet banget. Iya, bisa nggak? Harusnya bisa sih. Lebih.
lebih gue Nggak katanya. bisa di kalau aku panjang. Lebih dari 3 detik. Luar Jadi kita biasa. lagi kegiatan bareng kak, makanya. Ya ampun, so sweet banget kalian. Langsung, iya dadah, dadah, dadah. Ya, sini aja lagi. Aduh, aduh. Ya, kita sambil lanjut. Nonton loh. Cigre, jadi Cigre juga kan dia. Cigre. Ini kita lagi nanya ini soal yang deep talk nih. Nyambil ya. Kasih reaction juga boleh, reaction juga boleh. Nih, pertanyaan berikutnya nih buat Shani. Tadi kan kita lagi ngomongin kayak yang memutuskan Shani memutuskan untuk grad tuh kenapa gitu. Terus apa yang Shani harapkan gitu untuk masa depan JKT48 setelah graduation? Wes. Aduh. Yang aku harapkan buat JKT ya semoga JKT makin sukses, semoga JKT bisa semakin explore banyak hal, terus semoga bisa semakin dikenal masyarakat dan semoga semakin banyak lagi karya-karya bagus buat industri musik Indonesia gitu, dan semoga member-membernya juga bisa banyak belajar dari perjalanan mereka di JKT48. Banyak sih kak, aduh kayaknya aku kalau ngomongin JKT itu bisa nggak habis-habis deh harapan aku buat JKT. Banyak Pokoknya banget aku- ini. Iya, apapun itu aku pokoknya selalu mendoakan yang terbaik deh, sekecil apapun itu semoga aku berharap yang terbaik aja lah buat JKT. Amin. Oke. Maaf ya. Maaf, kenapa tuh? Kenapa? Oke, nah setelah Shani grad, posisi kapten ini kan berarti kosong nih. Kira-kira siapa yang bakal gantiin posisi kapten? Apakah sosok yang ada di samping tuh? Bukannya bukan dia. Bombastic side eye. Bombastic saya. Itu wah, kalau itu aku belum tahu dan belum diomongin juga sama manajemen karena belakangan JKT mungkin juga lagi sibuk banget ya gitu. Jadi kita lebih fokus ke project-project kita yang ke depannya sih. Cuman ya pasti itu Oke. nanti akan dipikirkan ke depannya, tapi buat sekarang belum tahu sih, belum kepikiran Kak. Tapi kalau misalnya bisa nebak ya atau ngira-ngira ya, tebakannya Shani tuh bakal siapa yang bakal jadi kapten berikutnya? Tebakan. Tebakan iseng. Iseng banget nih teman sebelah saya. Menurut aku, aduh, siapa ya? Belum kepikiran sih Kak, sumpah aku belum kepikiran. Sedih. Prediksi. Kalau kata komen, prediksi. Gini aja. Nggak bisa Kak, aku nggak kepikiran. Aduh, nanti ini bakal menimbulkan spekulasi nih. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku netral aja aku di. Oh gitu, netral. Cigre ada mau jawab nggak Cigre? Ada mau nebak nggak Cigre? Doakan saja semoga bisa menemukan secepatnya lah Kak. Amin. Ya setelah aku graduate gitu. Oke. Penasaran sih pasti orang-orang prediksinya kayak gimana ya. Iya. Oke. Sih, kalau aku jawab saya pasti akan jadi spekulasi ini itu. Aduh. Banyak spekulasi nih kayaknya. Di chat juga ada beberapa yang udah kayak nyebut-nyebut prediksi masing-masing ala diri sendiri tuh. Banyak banget prediksinya ya. Tuh, kan? Beda-beda lagi. Oke. Oke. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa teman-teman buat follow duniagames.co.id. Kenapa? Kalau misalnya buat kalian sih aku mau ngomong sih kayak ya kita kan banyak ngundang teman-teman JKT48 ya, kalian nggak bakal nyesel pokoknya kalau misalnya kalian follow Dunia Games. Tapi selain itu kita juga ada banyak banget promo-promo seru dan juga aktivitas-aktivitas seru kayak DGCit ini. Oke. Nah berikutnya nih, wah ini titipan pertanyaan nih, ada titipan pertanyaan dari fansnya Shani. Pertanyaan pertama dari Rido, fanbase Insanity. Weh. Shani, ada nggak ketertarikan atau terbesit keinginan setelah nggak di JKT48 buat terjun ke e-sport? Wow. Atau jadi brand ambassador atau talent atau pro player? Waduh. Ada nggak tuh? Kalau ke dunia e-sport sebenarnya ini teman-teman saya, maaf ya teman saya ngerekam di game tadi. Enggak apa. Oke, maaf ya. Oke, aku jawab. Kalau ke dunia e-sport sebenarnya aku belum kepikiran. Cuman udah lumayan tahu juga soalnya kan di Indonesia kan booming banget ya dunia e-sport dan JKT pun juga punya tim e-sport. Jadi aku sedikit banyak tahu gitu tentang dunia e-sport.
Cuma nanti ke depannya gimana ya, aku mengikuti jalannya aja lah Kak gitu. Kalau memang jalannya ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau nggak ya mungkin akan ada yang lain juga. Oke, tapi berarti dari diri sendiri, kalau misalnya ada offer dari e-sport yang menarik, itu tertarik juga ya? Iya, bisa. Oke, wah kode 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 kode. Buat teman-teman tim, boleh ya? Oke, berikutnya dari Mita Insyaniti. Cici, kalau lagi nggak ada kegiatan, biasanya ngapain nih? Main game atau hal lain? Dan kalau misalnya main game, biasanya game apa sih? Nah, Aku kalau lagi free time biasanya hal pertama jalan-jalan sih Kak. Aku suka jalan-jalan sendiri biasanya. Aku suka ngopi, aku ke coffee shop sendiri atau aku jalan-jalan sendiri shopping, aku suka banget. Terus kalau enggak di rumah paling nonton, main games juga kayak gitu sih. main games Kalau ya. nggak Kalau main games, istirahat ya, oh main istirahat. game, istirahat rebahan ya gitu. Kalau main gamenya boleh di-spill nggak nih? Game apa yang lagi suka dimainin atau sering dimainin? Aduh, Kak, aku mainnya game-game cetek, Kak. Aku Gak nggak bisa apa-apa, main. gak ada game cetek, semua Oh, nggak game ada. game Oke. kasual, Tapi game kasual. tapi dulu aku main ini loh, main Mobile Legend loh dulu aku, Kak. Oh, Percaya nggak? percaya. Iya, Soalnya ada Valkyrie, jadi aku percaya juga lah pasti ada main. aku main. Nih sama teman sebelah saya nih yang suka Wih, mercuning gitu. Iya, jadi dulu waktu zaman-zaman awal itu aku main Mobile Legend. mm-mm. Cuman sekarang udah jarang main Mobile Legend, tapi aku masih main game juga, tapi lebih ke game yang simple gitu Kak. Game Kayak puzzle-puzzle gitu ya. simple. Iya, Kenapa puzzle diketahui? atau kalau enggak, karena itu kayak lucu aja game anak kecil gitu, tapi aku senang. Kalau enggak yang tap-tap, Kakak tahu nggak sih yang Oh, kayak oke, musik tap. gitu? Ya, aku lebih suka yang Oke. kayak gitu gamesnya, atau yang aduh nggak boleh sebut lagi ya. Jangan, Ada kalau deh nggak game yang boleh, nggak iya apa-apa, kayak nggak gitu. apa-apa. Gitu. Kayak iya, tapi yang Yang gitu Mobile Legends guys. dulu main. Oke, Sama Kakak Mobile apa tuh? Legends. Oke, yang gitu guys. Kalian tahu kan yang gitu? Oke ya. Oke, itu tadi dari teman-teman Infinity ya. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih Shani udah dijawabin. Berikutnya kita masih Makasih. ada pertanyaan titipan. Oh, ada lagi nih dari komunitas JLR. Jangan lupa renang. Jangan Pertanyaannya, lupa renang. pertanyaannya, Cishani, apa sih setlist favoritnya di JKT48? Setlist Set, favorit. setlist favorit aku di JKT yang sekarang lagi dibawain RKJ Mhm. namanya, Aturan Anti Cinta Kak. Aku suka Aturan Aku banget. Cinta. Aku, Sama mm, setlist pertama aku di JKT48 yang Tewo Sunagi Negara. Teo Sunagi Negara. Oke, Hmm. bagus ya. Dua itu ya guys, setlist favoritnya Shani. Nah, berikutnya ada lagi. Ada nggak sih lagu JKT48 yang koreonya tuh sulit banget buat dipelajarin? Koreo JKT yang susah banyak sih mungkin ya. Tapi yang belakangan baru dipelajarin itu Mas Binau, itu susah banget. Mas Binau, Escape juga susah. Lagu-lagu tim aku, tim K3 itu susah semua menurut aku. Mas Binau, Uza juga susah. Uza. Oke. Uza. Wah, susah ya. Banyak ternyata yang sulit banget ya. Banyak Wow. banget Kak yang sulit. Aduh. Luar biasa loh. Dari yang memang belum belajar dance sampai akhirnya bisa dance dan Korea yang sulit tuh. Wah, Iya. GG. GG. Itu GG. karena mau nggak mau kayak apa ya, ngelatih otak juga sih Kak buat kita belajar cepet, buat kita nerima koreo cepet itu ya, prosesnya juga nggak gampang sih. Dulu kalau kita belajar tuh mungkin satu lagu bisa berapa hari ya, kalau sekarang satu lagu bisa satu kali latihan selesai. Satu kali latihan selesai. Iya, kadang kalau koreonya gampang kita bisa satu hari udah selesai latihan satu lagu, kalau dulu harus berapa hari kan. Wah, ini mah jenius guys. Ini jenius, member-member ini jenius. Satu hari selesai loh latihannya, luar biasa banget ya. Bukan Wah, jenius sih Kak, mungkin karena kita udah kebiasaan aja jadi kita bisa. sudah terlatih ya. Iya, sudah terlatih. Oke, itu tadi pertanyaannya dari komunitas JLR dari mana tuh? Jangan lupa renang. Ada lagi nggak nih? Oh, Jangan ada lupa lagi nih. renang. Jangan lupa renang.
Ada lagi ternyata. Terakhir, setelah graduation dari JKT48, kira-kira Shani ingin melanjutkan karir sebagai apa sih? Wah, spoiler, spoiler. Wow, sebenarnya ini agak sedikit susah dijawab sih karena jujur aku pun karena masih di JKT, jadi aku pengen fokus di JKT dulu karena masih ada beberapa hal yang harus aku lakuin, masih ada beberapa hal yang pengen aku capai dulu sebelum aku nanti lulus. Cuman untuk beberapa gambaran ke depannya sih udah ada, tapi aku mungkin belum berani ngomong ke banyak orang karena aku masih takut sih. Bukan takut, aku lebih ke belum yakin gitu. Tapi pengennya sih tetap ada di dunia entertain. Oke, jadi kita udah dapat spoiler dikit, tetap di dunia entertainment guys, tenang aja. Iya, Berarti dan Shani aku masih pengen ada. coba ini, Apa aku tuh, pengen apa tuh? coba bisnis. Oh, bisnis. Bisnis apakah kayak misalnya makanan atau yang kayak retail barang gitu? Oh, aku pengen makanan kalau nggak fashion kayak gitu. Wah, wah ditunggu banget ya pas ini ya. Kalau misalnya nanti Shani ada buka bisnis guys, jangan lupa disupport. Awas nih, kalau yang nggak Amin, support doain ya, nih. pengen sih, tapi aduh doain aja deh, Kan doakan Shani saja. kepikiran kalau misalnya bikin restoran, boleh nama restorannya 4 sehat, apa Shani sempurna. Gimana soalnya itu ya, bagus tuh. Udah Bagus tuh guys. terlihat ya, Iya, brandingnya udah dapet ya. iya kayak, wih 4 sehat Shani sempurna. Wah udah bagus Restonya tuh. Shani nih. Restonya Shani. Oke, kalau gitu itu tadi pertanyaan dari teman-teman komunitas dan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, Pudi mau ngasih tahu dulu kalau di dunia games setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu kita ada promo flash sale di mana kalian bisa dapetin extra diamond untuk setiap pembeliannya guys. Jadi lumayan ya dapat ekstra lagi. Udah belinya cuma segitu, dapat bonus lagi. Lumayan banget. Nah, biar nggak ketinggalan, langsung saja download aplikasinya di Dunia Games di dg.live/download atau di Play Store juga ada ya teman-teman. Oke, berikutnya nih untuk Shani, sebelumnya pernah diajarin main Mobile Legends sama siapa sih? Tadi kan ada yang bahas Mobile Legends. Pernah diajarin Mobile Legends sama siapa nih? Sama teman di sebelah saya, Shania Gracia, yang lebih dulu main Mobile Legends. Terus Nah, sama oke. kakakku, iya. Sebenarnya lebih ke member JKT48 sih, Kak, karena kita tuh dulu kalau emang lagi free time gitu ya, lagi nunggu sesuatu, lagi nunggu perform atau apa, kita tuh pasti main main bareng apa Kak namanya? Main Mabar, bareng apa? mabar. Mabar, ya. Aduh kok jadi dong-dong gini ya. Mabar, iya. Lucu banget ya. Mabarnya lupa tapi wakil kapten wakap. Iya bener. Singkatannya dia Kita suka lupa. mabar bareng. Mabar. Ini nih yang ngajarin Mobile Legends nih, yang ngajarin Mobile Legends. Main bareng-bareng kita pokoknya. Oke, berarti dari si Nah, Cigre. iya, aku cupu sih, aku noob. Nggak apa-apa kan main aja, main santai, main kasual. Nah, Tapi pertama kali main Mobile Legends, inget gak sih dulu paling sering tuh pakai hero apa? hero apa ya? Aku As a friend boleh, as a friend. Assassin G. Aku suka pakai ini hero Mobile Legends. Layla. Layla. Ada Pakai Zilong Layla ya? guys. Iya, ada Zilong juga. Ada Zilong, Layla, Zilong, Eh, Angel, iya. Angela. Oke. Angela. Aku Tuh guys, namanya berarti yang suka ngikut doang itu apa namanya? suka ngikut doang. Yang suka ngikut doang yang mana? Aduh. Kan ada Angela. kayak support gitu loh. Angela. Carry, iya kayak gitu. Oke, berarti kurang lebih support lah ya guys. Tapi ada MM juga tuh, ada Layla. Terus ada Zilong, ada Angela juga. Pokoknya- Oke. Apapun yang dilakukan saya support saja. Pokoknya apa yang disuruh Cigre mainin dimainin aja. Bener, saya support aja lah pokoknya lah. Oke, tapi Shani sendiri pada dasarnya suka main game gak sih? Pada dasarnya suka main game. Aku tuh karena kayak tipikal orang yang suka pengen tahu atau aku harus memecahkan sesuatu gitu loh. Kak, aku kepo gitu. Tapi kalau game kan kadang kita kayak harus ada suatu misi atau ada suatu hal yang harus kita pecahkan. Nah, aku tuh sebenarnya seneng sama hal-hal kayak gitu. Aku kepo. That's why aku suka game, tertarik main game gitu.
dari hal-hal kayak gitu sih. Berarti suka yang kayak puzzle-puzzle gitu lumayan ya? Iya, puzzle. Aku suka game yang mikir gitu, Motor Kak. otak ya? Iya, yang pakai otak, yang pakai Wow. otak tapi tuh harus yang santai, yang diem gitu. Aku suka. Benar-benar apa tadi mahasiswi panutan. Enggak gitu juga. Enggak kok. Oke, berarti tadi dasarnya suka main games dan juga Suka. genrenya mungkin yang kayak puzzle-puzzle gitu ya. Oke. Kalau di JKT48, selain selain Cigre, ada nggak bestie yang suka diajak main game bareng? Bestie yang suka diajak main game bareng. Azizi mungkin, Mhm. Z, Kristi, siapa? Iya itu sih, dua anak itu sih maksudnya yang mereka suka main game juga, kadang suka ngajakin juga. Gracia juga suka diajakin sama mereka gitu. Jadi kadang, Cishani ayo main game gitu. Kristi ayo kita main game. Suka mabar bareng juga. Mabar bareng. Mabar bareng-bareng, Gimana ya? main bareng-bareng. Gitu deh. Suka mabar Oke. juga. Seru ya ternyata teman-teman main barengnya Seru. jadi main bareng. Mabarnya itu banyak juga ya. Ya banyak, Oke. banyak. Anak JKT itu pada Oke. dasarnya suka main game semua, Suka Kak. nge-game ya. Iya. Wah, anak-anak gamer nih. Oke. Oh ya, Yes, kita anak ada gamer lagi nih. banget kita. Apa tuh? Ada lagi nih ternyata nih. Pertanyaan berikutnya, JKT48 ini kan cukup sering berkolaborasi dengan sister groupnya di Jepang nih. Ada nggak sih pengalaman menarik waktu kolaborasi bareng mereka atau waktu pergi ke Jepang? Pengalaman menariknya, kayaknya aku pernah waktu itu tahun 2020 kalau nggak salah Kak, aku jadi perwakilan JKT ke sana. Jadi aku benar-benar sendiri, satu member JKT. Tapi memang eh, jatahnya setiap grup itu emang satu. Jadi JKT satu, BNK satu, Shanghai satu. Nah di situ challenge-nya buat aku adalah ya kita gimana komunikasinya, bahasanya, lebih ke gitu sih. Dan gimana kita ngerti apa yang senseinya omongin gitu. Karena kan senseinya dari AKB kan, dari Jepang. Itu sih seru banget. Karena kan biasanya kita kalau ke Jepang rame-rame ya, ada ya at least 2-3 member, 4 member tuh pasti ada. Cuman waktu itu aku sendiri, jadi rasanya bener-bener sepi, tapi seru juga gitu, bisa lebih deket sama member yang lain. Wah, kalau language barrier itu bakal jadi kendala nggak sih? Karena kan pasti bahasanya udah beda-beda semua tuh. Oh iya bener banget. Bahasa jadi salah satu kendala juga, cuman ya mungkin karena kita sama-sama di 48 group ya, kita sama-sama basicnya tuh sama gitu, lagunya sama, semuanya sama. Jadi ya kadang kita pakai bahasa tubuh juga mereka ngerti. Bahasa Kita tubuh. gerak aja kayak oke gitu. Tapi Oke, menarik ya. tetap basicnya sih bahasa Inggris. Oh, tetap Inggris basic ya. Oke. Iya, basicnya sih Wah, Inggris. seru tuh. Oh, teman-teman jangan Seru ketinggalan banget, tuh Kak. konten-konten yang pas mereka lagi di luar tuh. Nah, boleh ditonton lagi nih. Seru banget tuh, seru Oke. banget. Nah, sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir, nggak terasa nih. Wah, waktu berlalu cepat sekali. Cepat Tapi sekali. sebelum itu, Puni mau ngasih tahu nih teman-teman, kalau setiap weekend Dunia Games itu kita punya promo spesial, namanya Weekend Deal. Nah, kalian yang pengen top up, terus dapetin extra diamond, dan ekstra kuota, jangan lupa untuk top up-nya di Dunia Games, guys. Ingat, kalau saya ingat Dunia Games, ingat ada teman-teman JKT juga yang main di sini ya. Download aja aplikasinya ya, di. Download aplikasinya bisa di Play Store atau di dg.live/download. Oke, sekarang beberapa pertanyaan terakhir nih. Pertama, apa harapan Shani untuk JKT48 ke depannya dan pesan-pesan untuk fans-fansnya Shani yang lagi nonton sekarang? Harapan aku buat JKT ya semoga JKT tetap bisa menjadi semangat dan energi positif buat orang-orang di luar sana, dan semoga apa ya, dengan adanya JKT itu bisa memberi warna gitu dalam kehidupan banyak orang. Dan ya semoga dengan JKT juga dunia idol di Indonesia tuh jadi semakin banyak, semakin seru, semakin apa ya, lengkap gitu kan. Kadang seru ya kita kalau misalnya di Indonesia banyak idol atau gimana, kita juga seneng gitu. Terus apa ya, ya makin sukses lah pokoknya dengan apapun yang udah JKT lewatin dan apapun yang udah JKT punya, semoga bisa menjadi bekal yang baik lah buat kedepannya. Amin. Kalau buat fans-fans yang lagi nonton, ada pesan-pesan nggak nih sebelum kita masuk ke Q&A bareng teman-teman nonton? Buat fans-fans yang lagi nonton dan di luar sana juga,
Pokoknya makasih udah ngedukung aku selama ini, udah selalu support aku juga dan selalu menjadi motivasi aku juga buat menjadi Shani yang lebih baik, menjadi aku yang kayak sekarang, bahkan nanti ke depannya aku akan lulus dari JKT48, tapi makasih buat semua supportnya. Pokoknya gara-gara kalian, berkat orang-orang baik ini yang bisa bikin aku jadi kayak sekarang. Wih. Love buat Shani guys, love buat Shani. Wih. Oke. Kalau misalnya yang dari dunia game sih, Ya. boleh nggak bagiin tips buat viewers di sini yang mungkin mau seperti Shani yang bisa jadi member JKT48 ya. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang ini ya, yang mau jadi idol. Hmm. Ada Yang mau tips-tips. jadi tips ya, pertama harus punya kemauan yang kuat gitu. Maksudnya jadi member JKT48 itu nggak gampang dan eh, mungkin dilihat di depannya ya enak ya, bagus gitu, cantik. Cuman di balik itu semua ada banyak banget perjuangan yang harus dilaluin. Apalagi kalau pertama kali masuk jadi JKT48 member kan masih menjadi trainee ya kak. Itu tuh Iya. usahanya harus jauh lebih keras lagi, latihannya juga jauh lebih banyak lagi. Jadi harus siapin mental, fisik dan pikiran aja sih. Tapi jangan jadi takut ya gitu, karena menurut aku masuk JKT48 dan menjadi bagian JKT48 itu ya adalah suatu hal yang nggak akan bisa kamu dapatkan di luar lain, di tempat lain gitu. Ya memang Betul. akan susah, emang berat banget gitu. Cuman ya value-nya juga sebanding kok dengan apa yang kamu lewatin. Wih. Worth it. Worth it, bener, serius worth Worth it. it. Oke, itu dia teman-teman tips dari Shani ya. Kalau gitu sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelum itu, kita ada mini games cepet nih. Nah ini kita benar-benar mesti cepet nih Shani. Karena kita, Shani Oke. mesti jawab this or that, tapi 1 detik nggak boleh mikir. Aduh, aku suka mikir lagi kak, nggak bisa nih, aku harus Nggak, mikir. iya, kali ini nggak boleh mikir. Kali Oke. ini nggak boleh mikir. Jadi, oke, kita coba satu ya nih ya. Yang pertama, Oke. jago ngedance atau jago nyanyi? Dance. Wah, itu bisa. Oke. Kalau Oke. gitu lanjut. Yang kedua, fan meeting atau konser? Hmm, konser. 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 Oke, berikutnya, main game atau kulineran? Main game. Main game. Oke, ya. Wah, ini susah nih. Lupa lirik atau lupa koreo? Lupa koreo. Lupa koreo. Oke. Hmm. Winter atau spring? Musim ya? Iya, spring. Apa Spring, musim semi. Oke. semi? Yang terakhir, game kasual atau game kompetitif? Jawabannya udah pasti ya. Oke teman-teman, itu dia tadi this or that bareng Shani ya, yang jawabannya terakhir obvious banget. Oke, Aduh. kalau gitu kita mau langsung cari pertanyaan dari kalian semua nih teman-teman yang lagi nonton. Kita bakal cari 5 pertanyaan yang paling bagus buat dijawab langsung sama Shani. Shani mau pilih sendiri apa mau dibantuin sama tim DG nih untuk milih pertanyaannya? Bantu dipilih boleh kan, nggak apa-apa. Oke, Apapun itu kita bantu pilihin ya. santai. Kalau gitu, kita sudah menemukan beberapa pertanyaan menarik di sepertinya nih. Yang pertama dari set ini langsung deep talk sekali. Dari Axis Sekej DH. Semasa kecil Shani pernah nggak berantem sama member JKT48 yang lain? Loh, kok semasa kecil? Sama di JKT kali ya. Iya, maksudnya kayaknya pas awal di JKT gitu. Kayak ada nggak sih ribut gitu kan, berantem? Aku kalau ribut bukan tipikal orang yang suka ribut sih kak, jujur, karena aku nggak suka Keributan. aku nggak suka berantem. Aku pun jadi nggak mood banget kalau aku berantem, jadi jujur aku sangat menghindari hal itu. Jadi dari dulu kayaknya aku nggak pernah punya masalah yang gimana banget sama member. Cuman ya kalau kesel-keselan sih ya pasti ada gitu. Wajar ya. Namanya cewek-cewek ya, basicnya kalau yang paling basic itu biasanya masalah baju kan. Kita kalau baju itu baik banget ya, seifuku. Kadang kalau misalnya aku udah ngetek nih, aku mau pakai baju ini, terus tiba-tiba diambil temen kayak gitu, atau kalau nggak tiba-tiba rebutan. bajunya, iya rebutan, lebih kayak gitu, bajunya hilang atau sekedar warna tuh. Nah, aku mau pakai warna ini, tapi
gak bisa, ini udah pakai warna ini, jadi kamu nggak boleh ini kayak gitu. Oh, Kesel sih, lebih ke kesel aja. bete-bete biasa lah ya yang kayak ya nggak Iya. bisa ya udahlah ya. Hmm. Oke, menarik ya guys. Jadi kayak eh nggak pernah keributan yang gimana banget tuh. Thank you buat Aksis Sekech DH pertanyaan pertama. Yang kedua kita ada dari Monio Akstradon. Selain haters, ada nggak kak fans yang bikin kakak salting? Salting? Mungkin kayak dikasih Salting. dikasih apa wotage yang so sweet banget atau gimana gitu sampai bikin salting gitu. Yang bikin salting, ada sih, banyak sih Oh sebenarnya. banyak. Apa tuh apa tuh? Ya, banyak, misal sekedar apresiasi kecil, bukan salting sih, tapi aku lebih merasa dihargai gitu ya. Terus kayak project-project fans yang wah super luar biasa banget, itu bikin aku jadi merasa kayak beruntung gitu bisa kenal dan punya fans sebaik dan sekeren mereka gitu. Karena menurut aku fans JKT48 itu kalau bikin project, kalau bikin sesuatu itu tuh bener-bener beda banget gitu. Apalagi kalau kita ulang tahun ya, itu kan hari spesial, biasanya mereka sangat maksimal di situ. Jadi setiap ulang tahun tuh pasti aku merasa jauh lebih bersyukur lah dibandingkan yang lainnya gitu. Karena aku ngerasa wah mereka projectnya keren banget sih. Tuh. Wih, tepuk tangan buat teman-teman fansnya juga nih yang sudah wah effortnya luar biasa banget nih. Oke, thank you buat Akstradon pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga dari mana nih? Dari oh ini nih. Dari Muhammad Alvin Nirawan. Gen apa yang menurut Cishani yang sekarang golden era banget lah dibilangnya? Gen berapa tuh? Tanda tanya, tanda tanya. Oh Generasi. generasi Generasi berapa di ya? JKT48. Ya, Hmm, hmm, apa ya? Banyak banyak sih sebenarnya, menurut aku setiap generasi itu punya ciri khasnya masing-masing dan nggak bisa disamain juga gitu. Kalau mau nanyain mau gen berapa yang lebih diprioritaskan atau lebih diemaskan atau yang lebih bagus, menurut aku semuanya sih sama aja karena sebagai member JKT48 pada ujungnya akan melewati proses yang sama gitu. Jadi semuanya bagus sih menurut aku, nggak ada yang kurang, nggak ada yang gimana. Cuman masalah jam terbang aja, cuman nanti pada akhirnya ya akan bagus juga. oke. Ada akhirnya akan bagus juga ya. Masing-masing ada ciri khasnya. Oke, Iya thank you buat benar. Muhammad Alvinirawan untuk pertanyaan ketiga. Nah, sekarang dua lagi. Aku mau cari yang baru-baru masuk. Pertanyaannya nih. Aku scroll cepat nih. Wih, wih, wih. Oke, nah sekarang dari mana nih? Oh, ada nih dari Speedrunner 90. Pernah merasa nyerah nggak, Ci, waktu jadi kapten? Berat kan kayak tuntutannya gitu. Pernah ngerasa sih enggak sih untungnya, karena hmm, bersyukurnya mungkin aku dipilih jadi kapten JKT48 di waktu yang tepat dan mungkin ketika akunya juga udah siap Kak. Jadi aku merasa enjoy sejauh ini ya, walaupun dibalik itu pusing, stres ya, itu suatu hal yang biasa lah ya karena memang tanggung jawabnya besar. Cuman kalau buat menyerah sih enggak sih sejauh ini. Tidak ada Jangan kata sampai, menyerah. jangan Ya, sampai. jangan sampai. Iya. Tidak ada kata menyerah, guys. Pokoknya di kamus Yani. Luar biasa. Oke, thank you Speedrunner 90. Sekarang yang terakhir. Wah, siapakah yang bakal terpilih pertanyaannya? Langsung aja kita cek. Scroll, 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 scroll. Yang bagus ya pertanyaannya ya. Oke, kalau gitu ini dari... Oh, ini lucu juga nih. Dari Baiski underscore. Osinya Cishani di JKT48 siapa? Hehe. Oh sih, kalau aku mengosikan diriku sendiri, apakah bisa? Boleh, tapi boleh kasih ini juga dong. Setelah Osi diri sendiri, yang kedua siapa? Oh sih, sebenarnya tuh mungkin aku punya Oshi di JKT48 lebih ke generasi Gen 1 dan Gen 2 kali ya, karena waktu itu kan aku masih junior, jadi aku harus ngelihat para senior gitu kan. Jadi Oshi aku sebenarnya ada di Gen 1 dan Gen 2. Kalau Mm-mm. ditanya siapa, sebenarnya banyak gitu. Kak Melody, Kak Kinal, Ashania juga, Cafe. Kalau Gen 2 Ciupi aku juga suka, Karona.
Baik banget Mbak Naomi, Banyak banget. Sayona. Iya, sumpah banyak banget. Karena setelah aku kenal mereka ya dan tahu gimana orangnya, gitu kepribadiannya, menurut aku ya mereka layak buat dioshikan gitu. Jadi aku ngelihat mereka ya bukan hanya sebagai senior, tapi juga sebagai uh, apa ya panutan dan gimana cara mereka menjalani hidup aja sebagai manusia gitu kak. Seru sih. Wes, banyak banget. Iya. Apa boleh? Banyak Emangnya banget. boleh? Oh sih sebanyak itu ya? Boleh lah. Buat Shani, boleh. Aku aja yang boleh, kalian jangan. Nah, cuman Shani yang boleh ya guys ya. Oke, thank you buat... Katanya Oshinya harus satu. Ya itu aku Biasanya aja. satu. Itu kamu aja, aku jangan. Iya, boleh banyak. Betul guys, Kalian cuma buat satu. Shani. Iya. Ingat guys, 4 sehat, Shani spesial. Nah, Bener. oke. Thank you Baiski. Pertanyaannya berarti tadi kita dapat 5, nanti akan dikontak dari tim Dunia Games untuk hadiahnya. Selamat, congrats. Oh, dapat hadiah? Dapat Google Play voucher Iya, total 1 juta rupiah. Udah dijawab. Aku Dapat udah Google dapet, Play voucher. Nanti boleh kita dialisin ya. Habisin ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum kepilih pertanyaannya, jangan berkecil hati dulu karena kita hadir setiap Rabu jam 4 sore ya. Jadi langsung aja dipantengin, kalau mau dinyalain notifnya juga boleh. Oke, dan sekarang tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih, Shani. Kalau gitu, Shani, boleh nggak sih nyampein sepatah dua patah kata gitu buat teman-teman Dunia Games maupun fans Shani yang hadir saat ini? sepatah dua kata. Semangat buat menjalani harinya. Yang main game juga semangat. Semoga dengan kalian bermain game bisa recharge energi dan bisa bikin kalian jadi semakin semangat menjalani hari. Tapi tetap harus tahu batasan, jangan sampai kelewatan dan harus jaga diri juga lah kak, jaga kesehatan, karena kan aku tahu ya banyak orang main game tuh sampai lupa waktu, sampai menomorduakan yang lainnya gitu. Tapi harus lebih pintar nge-manage waktu aja gitu. Main game boleh tapi jangan sampai diri kalian sakit Ya. gitu. Tuh dengerin guys, dengerin Shani ya. Oke, terima kasih banyak Shani dan JKT48 yang sudah nyempetin waktunya. Yang aduh ini sibuk banget waktunya, tapi udah sempetin buat kita semua di sini ngobrol-ngobrol, main game sebentar dan dan sebelum ditutup, Puni mau ngasih tahu kalau bisa di Dunia Games kalian bisa beli diamond dengan harga super murah dan pakai banget murahnya guys. Pilihan metode pembayarannya juga ada banyak nih.